Jadi apa mereka itu pakai ritual-ritual Pakai khusus ritual, gitu. iya. Ada malam-malam tertentu Enggak, atau apa? enggak, malamnya enggak tertentu. Sembarang gitu. Sembarang malam. Pokoknya ada syarat, Iya, kemudian melakukan ritual. Gitu. iya. Itu yang paling banyak itu yang dicari apa Mas? Kan Pusaka. ilmu itu kan Pusaka. pusaka. Yang banyak. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Malang adalah sebutan bagi Retno Gumilang yang merupakan istri seorang dalang bernama Ki Panjangmas. Pada abad ke-16, Raja Kesultanan Mataram yaitu Amangkurat pertama jatuh cinta pada Retno Gumilang. Untuk merebut dari Ki Dalang Panjangmas, maka dibuatkanlah satu skenario dengan mengundang Ki Panjangmas untuk membuat pertunjukan wayang di Istana Pleret. Singkat cerita, semua diracun termasuk dalang, sinden, pemain gamelan atau yugo, dan hanya tersisa Retno Gumilang. Setelah itu, segera Amangkurat pertama memperistri Retno Gumilang dan menjadikannya permaisuri. Sebutan Ratu Malang lalu tersemat pada diri Retno Gumilang. Malang yang mempunyai arti menghalangi karena menghalangi selir yang lain yang berjumlah puluhan untuk menjadi permaisuri atau istri utama. Dikarenakan tekanan batin karena suaminya diracun, tidak berapa lama Ratu Malang mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Amangkurat pertama yang terlalu mabuk kepayang dengan Ratu Malang. Maka dibuatkanlah kompleks situs makam Ratu Malang yang berada di Gunung Sentono, Desa Gunung Kelir, Bantul, tidak jauh dari Istana Pleret. Untuk menuju area pemakaman, kita berjalan kaki dari bawah menanjak ke atas kurang lebih berjarak 100 meter. Nanti apabila sampai di atas, maka area dibagi menjadi dua, yaitu area pemakaman yang berisi makam Ratu Malang, makam Ki Dalang Panjangmas, dan makam beberapa yugo atau pemain musiknya. Dan satu bagian lagi merupakan sendang atau tempat untuk memakamkan pertama kali Ratu Malang. Dikarenakan setelah digali mengeluarkan air, maka saat itu makam dipindahkan ke komplek pemakaman yang dekat dengan Ki Dalang Panjangmas. Ini adalah area di depan pemakaman Ratu Malang, teman-teman. Jadi ini belum lama direnovasi ya. Sebelumnya itu memang sangat tidak terurus. Pagarnya masih berantakan dan belum sama sekali terjamah oleh namanya renovasi. Di sini ada plakat setapak makam Eyang Panjangmas dan Ratu Malang Gunung Sentono. Kita masuk ke dalam ya teman-teman. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikum. Nas'alallaha lana walakumul afiyah. Ini makam dari yugo-yugo itu apa? Orang-orang yang mendukung Ki Dalang Panjangmas ya. Dalam artian yang memainkan musik itu. Pemain musiknya. Nah, ini banyak teman-teman. Kalau yang itu makam Ki Panjangmas, dalang apa? Dalang itu tempat apa orang yang berprofesi sebagai dalang ya.
dalang itu yang memainkan apa namanya wayang itu, pertunjukan wayang itu. Dulu konon sejarahnya beliau itu diracun oleh Amangkurat pertama karena ingin merebut istri dari apa namanya Ki Dalang Panjang Mas. Nah, ini makam dari Ratu Malang. Ini yang ada payungnya ini Ratu Malang ya. Itu dulu pertama itu mau dimakamkan di atas sana, cuman setelah digali itu keluar airnya teman-teman, jadi nggak jadi ya dimakamkan di atas. Assalamualaikum. Namanya siapa Mas? Pak Jito. Pak Jito. Pak Jito ini sebagai juru kunci. Juru pelihara bisa, juru kunci juga bisa. Juru pelihara makam Ratu Malang. Ini. Jadi teman-teman ini kita di dalam area makam Ratu Malang ya. Nggih. Ini di sekitar ini di komplek. Ternyata tempatnya sejuk, soalnya banyak pohon besar tuh Iya. di sini. Cuman ya kondisinya masih asli ini ya, masih asli ya? Masih asli. Pak Jito ya. Iya. Jadi bata-batanya ini masih asli. Masih seperti zaman yang dulu teman-teman. Jadi panjang dan lebar batanya. Iya. Ini berarti sudah berumur sekitar 4 abad. Kurang lebihnya 1680-an 1665. 65 sampai sekarang, kurang lebih 4 abad lah. Iya. Ini belum direnovasi, belum dijamah oleh ahli-ahlinya. Iya. Jadi Mas Jito, Ya. kalau orang banyak itu apa namanya membaca sejarah ya dari Ratu Malang Iya. sampai beliau wafatnya Mm-mm. dimakamkan di sini itu. Iya. Kadang kan kalau sekedar membaca Ratu kok Malang, maksudnya itu hanya sebutan nama saja. sebutan nama, Nah, asli nama Retno Gumilang Retno Gumilang. atau Nyai Teluntum. Itu Malang itu hanya Malang nasibnya saja. Malang nasibnya. Oh, oke. Ya karena apa namanya itu istilahnya sopan enggak ya kalau direbut raja gitu nggih? Ya, aib lah istilahnya. Aib ya? Cerita aib kan. Tapi kan kalau zaman sekarang sudah tersebar ya Iya. dari sejarahnya. Jadi teman-teman Ratu Malang atau Retno Gumilang itu istri dari apa namanya Dalang Panjang Mas Panjang ini. Mas. Oh ini Ini makamnya Dalang ya. Ini. Dalang Panjang Mas, kemudian dipersunting atau Direbut sama pasnya itu direbut. ya direbut oleh sama Raja Amangkurat. Amangkurat pertama itu. Ya kalau kita sebagai manusia ya nggak ikhlas ya. Iya, jelas. Gitu. Jadi kalau sejarah yang tersebar itu memang istilahnya itu Ki Panjang Mas ini diracun gitu. Ya. Atau istilahnya itu dimatikan atau diwafatkan Dibunuh. atau dibunuh Karena mau merebut istrinya. Nah, dibunuh lalu diperistri oleh Raja Amangkurat. Kalau sejarah kan Raja Amangkurat itu kan kita itu ngelus dodo ya, Ya. punya raja kerajaan Islam besar gitu, tapi sifatnya jauh dari sifat bapaknya. Iya, Sultan betul. Agung. Iya. Kalau Sultan Agung itu kan Bijaksana, bijaksana, adil, dan iya. dia itu juga ulama gitu. Ya. Tapi anaknya itu jauh dari sifat bapaknya itu. Lalim atau sangat dolim teman-teman. Ya. Jadi ini tempat apa namanya pemakaman Ratu Malang. Lah ini banyak ini Para pemusiknya Dalang Panjang Mas. Kan satu kru kan dimakamkan di sini semua. pas itu dibunuh, Iya. semua itu langsung dimakam. Jadi ini tempat pemakaman cuman sekali itu dipakai. Iya. Tidak ada tambahan. Enggak ada. Oh gitu. Masya Allah. Jadi ini kurang lebih sekitar berapa kilo nggih dari Pleret itu? 4 kilo enten nggih? Enggak ada dari keraton enggak ada 1 kilo. Enggak Enggak ada 1 kilo dari keratonnya. ada nggih? Enggak ada. Cuman situ nggih. Iya. Jadi ini dekat istana teman-teman. Jadi yang istana Pleret nggih, Iya. Kerto ya. Bukan. Ini yang Pleret itu dekat. Mungkin kalau kita berdiri di luar makam keraton kelihatan. Oh, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini kalau ada cerita yang berbeda enggak Mas Jito itu dari cerita atau sejarah babat-babat itu? Enggak. Antara satu versi dengan lainnya itu sama. Sama. Jadi memang Ki Panjang ini dibunuh oleh Amangkurat pertama itu. Iya. Kalau konon kan kabarnya juga banyak ya. Jadi santri, para ulama, Para kiai ulama. yang istilahnya juga dibunuh kan Iya. dari Amangkurat pertama itu. Memang luar biasa dolimnya teman-teman.
Karena apa ya? Kesalahan apa ya? Ya manusiawi. Amangkurat pertama itu tumbuh di keluarga yang sudah berjaya. Iya. Sultan Agung itu sudah berjaya sekali, jadi dia itu istilahnya itu lupa akan jati diri. Iya. Itu sampai dia suka perempuan, main perempuan ya? Iya, Bener main ya? perempuan betul. Mas Cito ya? Iya. Main perempuan, ya puncaknya ini. Jadi, Puncak kehancuran Pleret. merebut Retno Gumilang. Retno Gumilang. Retno Gumilang. Kenapa sebutan itu setelah Retno Gumilang wafat atau sebelumnya itu Mas Cito? Namanya Retno Gumilang, terus kan diangkat sebagai permaisuri raja sama Amangkurat, dinamakan Ratu Malang. Kan menghalangi di antara 40 selir Amangkurat. Yang selir-selir yang lain. Iya, itu. menghalangi itu kan dari Malang. Malang itu menghalangi. menghalangi. Ya. Hingga beliau wafat itu. Iya. Jadi setelah beberapa tahun Ratu Malang wafat, kerajaan Pleret itu hancur. Teman-teman, karena pemberontakan ya. Pemberontakan Trunojoyo. Trunojoyo itu. Jadi, kemudian Amangkurat itu hijrah ya, pergi dari Pleret Bantul ini ke daerah barat ya. Atau, Dia kan diserang sama Trunojoyo, mau minta bantuan ke Batavia. iya, Sampai di Tegalarum dia jatuh sakit dan meninggal di sana. meninggal langsung. Ya. Jadi istilahnya nggak terlalu jauh tahunnya ya dari Enggak tahun itu. wafatnya Ratu Malang Enggak ini. tahunan. Cepet ya? Iya. Ya, dari pelajaran yang dipetik apa ini Mas Cito dari kisah Amangkurat pertama yang merebut istri orang lain ini, padahal suaminya masih itu Ya masih. Ya kan terus menyukai istri orang lain. mencintai istri orang lain toh. Itu apa yang bisa dipetik dari sejarah itu? Ya sebenarnya cinta sejatinya antara Ratu Malang dengan Ki Panjang Mas. Panjang Mas ya? Cinta yang sejati sampai mati lah istilahnya. Dipisahkan oleh Iya. Raja Iya. Dolim ya. Ya kita tidak menampik ya. Memang sifat Amangkurat pertama itu salah satu keburukannya di situ teman-teman. Ya, kita nggak bisa istilah selak ya. Iya. Itu Ya itu. fakta-fakta sejarah. Betul. Oke, Panjang Mas di sini, terus ini Yang Ratu Malang. yogonya. Nah, itu yogonya dan yang Ratu Malang yang ada payungnya. Yang ada, ya duanya itu Itu kakaknya. kakaknya. Di situ. Ini area Panjang Mas, Ratu Malang, Para saudaranya, pemusiknya. dan para Pemusiknya. di situ. Oh, banyak nih. 31 makam. Sing main Para semua dibunuh. yogone lan semua Kan diracun. kecuali Ratu Malang. Ratu Malang bunuh diri karena nggak mau diperistri sama Amangkurat. Oh itu nggak mau toh? Nggak mau. Belum diperistri? Ya paksa. Oh dipaksa. Ya. Maksudnya tetap tak ada. Iya, tetap dipermaisuri, diangkat sebagai permaisuri raja, walaupun dia terpaksa. Saking istilahnya kalau zaman sekarang itu tergila-gila gitu. Iya. Tergila-gila. Dengan keterpaksaan suaminya udah dibunuh toh. Nah, terus dia tahu kok suaminya udah dibunuh, Sakit dia hati nggak? minum racun. Oh, Tetap cintanya kan kepada beliau. jadi pesannya teman-teman, jadi tidak boleh berlaku zalim pada sesama manusia. Seapapun cintanya ya. Iya. Ya, cinta itu boleh ke istri orang lain boleh, tapi kan ya tetap ada batasan. Iya. Gitu. Ini pelajaran dari kisah Ratu Malang ini. Kisah kelam dari Amangkurat pertama. Iya. Saya menyayangkan banget itu. Jadi putra mahkota dari Sultan Agung. Sultan Agung ya, yang masyhur itu. Allahu Akbar. Sultan Agung itu luar biasa. Terus ini singkat aja ya Mas, itu kan Iya. sudah. Terus kalau saya itu pernah dengar ya, di sini tuh ada beberapa orang yang pengen istilah itu ngambil apa namanya itu pengasihan Banyak Mas, atau apa itu banyak, di sini banyak. banyak. Oh, dari sekitar Jogja atau dari Dari Jogja. dari Jogja juga. Iya, banyak. Jadi apa mereka itu pakai ritual-ritual Pakai khusus ritual, gitu. iya. Ada malam-malam tertentu Enggak, atau apa? enggak malamnya enggak tertentu. Sembarang gitu. Sembarang malam. Pokoknya ada syarat, Iya, kemudian melakukan ritual. iya. Itu yang paling banyak itu yang dicari apa Mas? Kan Pusaka, ilmu itu kan pusaka. pusaka. Banyak itu. Oh kalau pusaka itu kan untuk kelebihan ya, Ya. bisa macam-macam perlindungan, Macam-macam. macam-macam ya. Ya, Pengasihan juga bisa. juga bisa. Itu yang nyari itu rata-rata masih muda atau sudah sepuh gitu? Sebaya.
kurang lebih sekitar 40 45-an. kalau 4 bulan seperti saya nih. Ya, 40-an. Oh, gitu. Mereka itu langsung to the point ke masalah itu atau Kelang masalah itu. langsung gitu? Heeh. Berarti ada mahar atau Enggak. yang lain nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Mereka sukarela Iya. sendiri ya. Heeh. Itu istilahnya dari ritual yang mereka lakukan itu Mm-mm. kemungkinan kabulnya, jadi suksesnya itu berapa persen? Atau 99% 90% ke atas nih, itu berhasil. berhasil. Soalnya udah niat ya. Iya, niat. Udah niat. Kecuali niatnya Cuma coba-coba. coba-coba itu nggak berhasil. Enggak berhasil. Ada juga yang kayak gitu. Ada. Cuma coba-coba bisa. Yang nyari itu banyakan pria atau ada pria wanita ya? Pria wanita. Oh, dua-duanya. Iya. Perlu proses yang panjang atau Enggak enggak? perlu. Kalau tempatnya di Ya kadang ada di sini, kadang di sana enggak pasti. oh gitu. Tergantung apa ya? Kesepuannya yang bawa, kan bawa yang kesepuan. Bawa gurunya loh yang mengambil. Dari juru kunci sini atau bukan? Bukan. 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 Oh, mereka datang sendiri gitu. Datang sendiri. Oh, gitu. Saya kira memang biasanya kalau tempat-tempat seperti itu kan ada juru kunci yang di Cuma sini. izin aja. Oh, cuma izin. Ha-ha. Seperti dulu kan di Panembahan Senopati itu kan di situ kan ada istilah juru kuncinya yang mengarahkan. Tapi sudah sedo udah wafat. Ya. Kalau Ini cuma minta izin saya saja. oh gitu. Terus mereka datang sendiri. Datang sendiri. Masih sampai sekarang masih aktif ada beberapa Ada, masih tapi biasanya kalau sekarang tengah malam biasanya, kalau dulu enggak. ritualnya. Tengah malam biasanya. Jam 1, jam 2. Berarti enggak terlalu lama Enggak terlalu lama. ritualnya itu. Paling 1 jam 2 jam. Oh, cepet ya. Iya, itu. Ini areanya cuman di sini, Itu sendangnya sana. Sendang. Itu. Oh, bisa ke sana? Bisa. Oh iya. Kita ke sana mawon ya. Boleh. Ini persis kayak yang apa? Keraton Mataram gitu. Iya. Persis. Gede-gede lebar. Nggih. Ini biasa 1 meter ada ya. 1 meter 10 cm. Kayak benteng itu. Benteng Mataram. Ya iya, kan era tuh. Itu kok dua ini maksudnya apa mas? Ini satu area. Ini komplek makam. Ini komplek makam. Duluan Ratu Malang mau dimakamkan di sana. Oh, sebelum dimakamkan sini? Enggak, dulunya Dulu sini gitu? di pertama kali mau dimakamkan di situ. Digali kan enggak keluar air. Oh gitu. Ah, sampai sekarang enggak pernah kering. Terus dipindah ke sini? Pindah ke sana. Ini area makam pertama dari Ratu Malang. Ini namanya pohon apa mas Dito? Pohon jangkang. Ini sendal ini dulu mau buat makam Ratu Malang. Tapi jenazah sampai sini airnya keluar sampai sekarang tidak pernah kering. Dan makam dipindah di tempat sana. Dan Amangkurat di sini menunggu selama 7 hari 7 malam. Oh, di sini terus. Airnya kan tidak kering-kering. Terus mimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan Ratu Malang, minta dimakamkan dekat suaminya, terus dipindah di sana. Jadi ini cuman untuk makam Ratu Malang seorang diri sebenarnya. Iya, Gitu. Jadi di sana sudah ada makam suaminya dan yogo-yogonya itu. iya, Terus sebenarnya mau dipisah di sini. iya, Tapi keluar air sampai sekarang ini. iya, Ini air bawah tanah gitu. Nggak iya. pernah kering ini. Nggak pernah kering, walaupun ini kemarau panjang nggak kering. Ini kemarau panjang teman-teman. Jadi airnya tetap ada dan tidak mengering sama sekali. Ini kalau musim penghujan meluap enggak? Meluap sampai, Meluap tinggi ya. iya. Kondisi dari zaman dulu seperti ini. Iya. Jadi di atas bukit menyendiri dan sudah dibuatkan pagar. Apa namanya? Pagar tebal banget ini, dari batu bata.
Dulu tuh tempat menyimpan wayangnya dalang panjang, Mas. Oh, yang untuk simpenan wayang. Wayang Tapi dari batu. dari batu. Biasanya kan dari Kayu. toh. Heeh. Ini yang gedok itu. Ya, itu dari batu. Modelnya kayak gitu nih. Nah itu candi itu, Mas. Itu pinggiran candi itu. Kirain Yoninya itu. Bukan. Ya? Arsiteknya dulu itu loh mesti Iya. bikin pagar tebel kayak gini. Ya jelas kalau dulu mungkin banyak sering gempa tuh, Mas. Oke. Nek tebal kan kegempaan mesti lebih kuat. Oh, ini Soalnya kemarin 2006 itu bawah hancur, sini nggak ada yang roboh. gitu. Iya. Nah, ini batunya ini bukan dari tanah ya teman-teman. Ini dari benar-benar batu ya. Jadi ini merekatkannya itu dengan cara digesek. Jadi tanpa lem atau tanpa semen ya. Ini jadi digesek gitu. Nanti lama-lama dia lengket. Jadi bisa kuat. Walau diterpa gempa sudah berkali-kali di Jogja ini. Gempa besar itu tapi kuat banget. Ini. Jadi modelnya dulu itu ini lebar nih, lebar dan panjang. Ini panjangnya sekian dan lebar-lebar. Ini arsitektur zaman dulu teman-teman, kuat banget. Ini ya, kayak gini. Ini persis kayak benteng di Keraton Mataram sana di Pleret. Sama persis seperti ini. Jadi kuat banget. Demikian fakta sejarah yang dialami Ratu Malang teman-teman cinta dua sejoli yang dipisahkan oleh Raja Amangkurat pertama. Sungguh satu perilaku yang tidak baik untuk dicontoh. Sisi buruk lainnya, banyak dari beberapa oknum masyarakat yang menjadikan komplek pemakaman ini untuk laku ritual teman-teman, mencari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti tarik pusaka goib, pengasian, pesugihan, dan lain-lain. Kesirikan tersebar dan bagi kita senantiasa untuk mengingatkan bahwa hal itu merupakan larangan terbesar dalam agama Islam. Apabila kalian menyukai video ini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita sampai pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.